tentunya kamu sudah membaca soal yang sudah Ibu berikan, ya. Soal yang sudah Ibu berikan dari Kartika Taylor, ya. Adapun transaksinya selama Juli 2015. Nah, maka kita buat judulnya di atas, Kartika Taylor, Jurnal Umum periode 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015. Nah, Ibu mau ngasih cara gampang untuk menentukan tiap bulan itu apa tanggal 30 atau tanggal 31, ya. Kita tahu dalam satu tahun itu 12 bulan. 12 bulan dalam satu tahun, dan yang pasti kita ingat itu bulan Februari itu tanggal 28 saja dia. Tanggal 28, tapi setiap sekali 4 tahun dia jadi tanggal 29 atau tahun kabisat. Nah, selain dari bulan Februari, ada bulan 1, 3, 4 dan seterusnya sampai bulan 12 itu antara 30 dengan 31. Jadi dengan cara gampang bisa kamu kepal jari-jarimu seperti ini, ya. Dimulai dari ini, dari kelingking ini yang berbukit dia itu Januari, kemudian yang bergelombang Februari, yang Maret itu yang bukit lagi. Jadi setiap yang bukit dia 31. Nah, yang lembah dia 30, ya. Dimulai dari kelingking Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ini Ibu ulangi sekali lagi, Januari, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang pasti Desember 31. Juli tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli itu yang berbukit berarti 31. Nah, Ibu buat di sini periode 1 Juli sampai 31 Juli 2015. Nah, kalau Juni dia 30. Kalau Agustus 31. Kalau Desember 31. Kalau Februari 28. Ya, itu dia. Nah, sebelum kita masuk, inilah dia urutan-urutannya, ya. Tanggal itu ada tahunnya dulu, tahun 2015 bulan Juli. Kemudian ada uraian, kemudian ada referensinya, kemudian ada debit, ada kredit. Debit itu berada di sebelah kiri, ya, maaf, di sebelah kiri debit, kredit di sebelah kanan. Nah, pastinya kamu sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kita udah pelajari hanya ada 3, ya. Yang pertama tadi aset. Ini maaf Ibu buat dulu di sini aset. Aset ini harta. Kita udah pelajari aset atau harta itu sama dengan liabilitas. Liabilitas atau utang, ya. Kemudian ekuitas. Ekuitas atau modal. Nah, yang sudah kita pelajari, aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah modal. Ini dia dibuat. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Harus balance, harus sama dia. Ya. Aktiva atau aset harus sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset atau harta sering juga disebut dengan aktiva. Ya, liabilitas sering disebut dengan utang. Ekuitas juga disebut dengan modal. Nah, ini harus kamu tahu dengan jelas supaya gampang untuk membuat jurnal. Nah, yang paling dasar lagi harus kamu ketahui bahwa aset itu atau harta itu dia kalau bertambah berada di sebelah debit. Ya, harus kamu ingat, kalau aset itu kalau bertambah harus di sebelah debit. Nah, sebaliknya kalau berkurang berada di sebelah kredit. Artinya begini, kalau harta, uraiannya harta, maka kalau bertambah dia dimasukkan di debit, tapi kalau dia berkurang dia di kredit. Ya, contohnya kas. Kas itu bertambah di debit,
berkurang di kredit. Nah, kebalikan dari aset inilah liabilitas dan ekuitas. Kalau liabilitas itu dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya, bertambah di kredit, berkurang di debit, sama posisinya dengan ekuitas, dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, ada dua lagi yang harus kamu tahu, yaitu pendapatan. Pendapatan itu sama dengan liabilitas, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, kalau beban atau biaya, dia kebalikannya, bertambah di debit, dia berkurang di kredit. Ini harus kamu tahu dengan jelas.